Oke, selamat pagi teman-teman. Jumat berkah hari ini tanggal 15 Agustus 2025. Dimana pada pagi nanti kita akan insya Allah menyaksikan pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto. Pidato kenegaraan pertama dari Bapak Presiden Prabowo Subianto nanti ya. Pada pagi nanti sekitar jam 8 ya, jam 8 atau jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di MPR, di gedung MPR DPR RI. Dan siangnya setelah sholat Jumat ya, insya Allah akan ada pidato keuangan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai RAPBN 2026, karena biasanya seperti itu ya. Nah teman-teman semuanya, tadi kan kita membahas tentang hal yang jangan banget kita lakuin tentang kalau mau jadi kaya. Jadi kita elaborasi sekali lagi ya teman-teman ya. Kalau mau kaya, jangan lakukan hal-hal yang kita udah sebut sebelumnya ya. Jangan ngeyel, jangan rewel, jangan cerewet, jangan ngoyo ya, jangan ego. Dan jangan mengkerdilkan diri sendiri. Apalagi mengkerdilkan orang lain, nggak boleh itu. Contohnya mengkerdilkan orang lain itu kayak gimana? Kamu tuh cuma anak tukang bakso. Kamu tuh cuma anak tukang bakso, gak bakal bisa kamu tuh jadi anak orang kaya. Gak mungkin lah kamu bisa kuliah ke luar negeri. Jangan salah. Sekelas anak tukang becak aja di Jawa Tengah tuh, sekarang kuliah di luar negeri dia. Makanya kalau mau jadi kaya, jangan mengkerdilkan diri sendiri, apalagi mengkerdilkan orang lain. Itu gak boleh teman-teman. Gak boleh saling mengkerdilkan ya. Semua sama kok. Semua orang berhak untuk sukses. Semua orang berhak untuk kaya. Semua orang berhak untuk berjaya. Semua orang berhak untuk menang atas pertarungan melawan kehidupan. Betul. Ya. Jadi jangan suka mengkerdilkan gitu loh. Itu gak boleh teman-teman. Gak boleh banget itu ya. Dan jangan ego teman-teman. Jangan ego, jangan sok. Kecuali kalau kita hebat dari sekelas Pak Tung Desemwaringin misalkan, nah itu boleh. Tapi kalau kita gak ada apa-apanya dibandingkan Pak Tung Desemwaringin, udah gak usah begitu. Kalau kita lebih hebat daripada alim ulama yang mengijazahkan berbagai amalan yang berkaitan dengan kekayaan, kerezekian ya, kemakmuran, kesejahteraan ya, udah mendingan gak usah lah. Makanya tadi kan saya bilang di bagian akhir, kalau mau duit ya duit. Doa, ikhtiar, tawakal. Doa itu hanya pelancar hanya ibaratnya tuh dopamin pelancar penyemangat ikhtiar kita menuju kekayaan, menuju kesuksesan, menuju keberjayaan ya kan. Setelah kita ikhtiar, baru kita tawakal kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah gitu, apapun yang terjadi gitu ya. Jadi itu yang harus teman-teman ingat, agar teman-teman itu tidak kecewa nanti kalau misalkan ikhtiarnya ini berujung gagal atau segala macam.
Serahkan semua kepada Allah, teman-teman. Karena Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Ya. Allah Maha Kaya, mintalah kekayaan kepada yang Maha Kaya, jangan minta ke yang lain. Ya. Tapi kenapa Allah menyuruh kita berikhtiar dulu? Memang itu rumusnya. Memang itu yang dikehendaki Allah. Makanya kan ada konsep do it tadi. Doa, ikhtiar, tawakal. Bukan duit, D-U-I-T, tapi do it pakai bahasa Inggris. Do it, doa, ikhtiar, tawakal. Ya. Kenapa Allah menyuruh kita ikhtiar dulu? Memang itu rumusnya. Sembari Allah juga menguji ini seberapa komitmen nih orang, seberapa besar nih tekad orang, seberapa konsisten nih, seberapa konsekuen nih, gitu. Dan setelah Allah kasih kekayaan, setelah Allah kasih kenikmatan, ujian itu tidak berhenti, teman-teman. Ujian itu akan datang terus. Apa ujiannya? Macam-macam. Tujuannya apa? Ketika Allah kasih kenikmatan, Allah uji, masih enggak ini orang ingat sama Allah? Masih enggak ini orang ketika sudah diberikan segala macam kenikmatan, ingat sama yang namanya Allah? Ya, ingat sama yang namanya sang pemilik kita, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat sama pemilik kita, kita ingat sama Allah, tidak akan mungkin kita akan sombong, angkuh, arogan, ya, merasa memiliki, merasa mau menguasai, ya. Nanti malah, ya saya nggak mau sebut apa yang dialami oleh orang tua saya, terutama ayah tiri saya atau ayah sambung saya, sebagai instan karma ya, karena perilaku beliau selama ini ya, apalagi beliau juga disebut sama mama saya tuh nggak pernah merasa salah gitu loh. Makanya akhirnya terjerumus karena kemarin kena fraud itu, kena scam itu. Nggak pernah merasa salah gitu. Saya nggak mau menyebut itu sebagai instan karma ya, karena maaf ya, di dalam Islam itu sebenarnya tidak ada istilah karma gitu loh. Karma itu adalah istilahnya orang Hindu sebenarnya. Kalau di kita tuh adanya tuh cuma balasan ya. Cuma balasan sih, apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah gitu. Apa balasan sih lebih tepatnya. Makanya saya lebih senang menggunakan frasa yang lebih netral itu, yaitu law of consequence gitu, hukum konsekuensi gitu. Hukum konsekuensi dan juga law of feedback gitu loh. Hukum timbal balik gitu. Ketimbang karma. Ya saya nggak mau menyebut itu instan karma ya, walaupun arahnya memang ke sana, tapi saya nggak mau lah menyebut itu sebagai sebuah karma instan gitu. Saya bilang ya itu ya konsekuensi dari error, keteledoran gitu, konsekuensi dari perbuatan gitu. Sama gitu loh. Kekayaan pun juga sama, teman-teman. Makanya ketika kita diuji sama Allah dengan kekayaan, ujian itu akan makin datang bertubi-tubi, teman-teman. Tujuannya apa? Agar kita makin konsekuen. Ya, agar kita makin konsekuen. Konsekuen sama yang Maha memberi kekayaan. Ya. Bener gak nih kalau ini dikasihkan kekayaan, ini orang kekayaannya untuk mengingat Allah gitu. Akan begitu, teman-teman. Jadi makanya jangan sok, kalau mau kaya itu jangan sok. Ya. Jangan sok. Ya. Dan kalau mau kaya jangan sombong. Udah itu aja.
Kalau mau kaya tuh banyak belajar. Banyak belajar, banyak bersyukur, banyak berikhtiar, banyak bertawakal. Itu aja. Banyak ingat Allah. Karena yang maha kaya kan Allah, bukan kita. Ya. Allah yang ngasih kekayaan kok, kalau kita yang ngatur-ngatur. Ya enggak? Allah mau kasih kita seberapa, urusan Allah itu. Titik. Allah mau menjamah doa kita kapan, urusan Allah itu. Gak usah kita ngatur-ngatur. Ya. Kalau mau kaya jangan atur yang maha kaya, Allah. Jangan. Dan jangan didesak juga. Justru di situ Allah itu bentuk rasa sayang Allah itu adalah dengan memberi kita ujian yang bejibun-jibun, teman-teman. Itu rasa sayang Allah kepada kita. Tujuannya satu. Nih kita nih lurus gak sama Allah gitu. Kalau kita dikasih ujian, misalkan ujian kekayaan sama Allah, kitanya masih bengkok-bengkok, lah ya sudah. Bahkan mohon maaf, yang tadinya kalau sebelumnya nggak kaya, ya kan, sholatnya mantap pol, rajin, ya kan, tasbih digital zikir bukan cuman 1000 kali, 10.000 sudah zikirnya, ya. Macam di HP saya nih, udah 10.000, hampir 10.000 loh tasbih digital di HP saya. Saya pakai buat zikir tiap hari, teman-teman, tiap hari, ya. Ada hikmah di balik ini semua, teman-teman. Nah, ketika dikasih kekayaan, ketika kita dikasih kekayaan, ya, akankah kita akan sama seperti Pak Jokowi? Contohnya, ketika diberi kenikmatan, jabatan, kekayaan, harta gitu ya, dia lupa semua, latah, lupa daratan gitu. Akibatnya jadi rakyat sengsara. Jadi yang tadinya banyak yang menyegani jadi banyak yang membenci gitu. Banyak yang memusuhi, banyak yang mengkhianati, banyak yang mengkaitkan bentuk raut mukanya tuh itu juga sebagai apa yang disebut instan karma tadi itu. Ya saya nggak mau lah nyebut instan karma, tapi kalau anda mau menyebutnya instan karma sih silahkan aja. Tapi kalau saya enggak lah, saya enggak mau menyebut itu sebagai instan karma, walaupun arahnya ke sana. Ya karena memang di dalam Islam enggak ada istilah karma. Itu balasan instan lah dari apa perbuatannya, itu aja kalau saya mau menyebutnya. Bentuk mukanya seperti itu, rambutnya pada rontok, kutuan, panuan, kudis, kurap, alergi kulit dan sebagainya. Gitu. Jadi ya sudah gitu loh. Latah akhirnya gitu. Karena kelamaan gak kaya. Itulah ciri orang yang menuhankan harta, teman-teman. Itulah ciri orang yang mengejar senangan fana di dunia, teman-teman. Makanya kalau mau kaya, jangan orientasi kekayaan itu untuk dunia, teman-teman. Ya, jangan orientasi kekayaan untuk dunia saja. Tapi orientasi kaya ini kayak untuk kita kaya nanti di akhirat. Boleh kita kaya di dunia, kita punya anu ini ono unu semua gitu loh. Tapi pertanyaannya kembali lagi ke kita, apa kita butuh? Itu aja. Kalau keinginan banyak ingin, ini A B C. Karena saya bilang, kalau mau kaya filter keinginan. Jangan dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi kita yang mengendalikan hawa nafsu. Bener gak? Ya. Kalau kita dikendalikan hawa nafsu, keinginan A, B, C, D, E, F, G, wah gak kekontrol, uang cepet habis. Tapi kalau keinginan difilter, dikendaliin, mana yang bisa diwujudkan sekarang, mana yang bisa diwujudkan nanti dan sebagainya, itu pasti uang gak akan cepet habis, teman-teman.
Boleh kita punya rumah yang wah, boleh kita punya mobil yang wah, boleh kita punya atribut yang wah gitu ya. Tapi kalau duit kita wah dulu, kalau duit kita masih pas-pasan, ya Allah, aduh, makanya saya kadang-kadang gerem loh sama orang tuh. Dia udah duit pas-pasan, hobinya ngabisin duit. Maksudnya hobinya ya, melakukan hobi yang ngabisin duit, boros duit, cepet boncos sih ya. Sementara kebutuhan banyak. Nah itu salah teman-teman. Makanya kenapa saya lebih respect orang yang jago, mahir, fasih dalam hal keuangan. Ya karena itu. Dengan begitu orang jadi tahu uang itu bisa digunakan untuk apa, dan uang itu bisa dipakai buat apa, dan dia tahu bagaimana cara memegang uang supaya tetap safe. Gitu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.